Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Aditya Putra, NIM 220872279, ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup belajar, gerak, dan motorik. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu belajar. Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah bereaksi yang relatif permanen atau menetapkan karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Dan adapun menurut beberapa ahli seperti Hilbert Bauer dalam buku Towards of Learning yang menyebutkan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada dua, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Untuk dari segi proses, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional. Yang kedua melibatkan unsur lingkungan, dan yang ketiga bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. Untuk yang kedua yaitu dari segi hasil. Dan ya, untuk dari segi hasil terbagi menjadi dua bagian, itu bersifat relatif tetap dan diperoleh dari usaha yang maksimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Muhib bin Syah membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi tiga macam faktor, yaitu faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. Faktor internal ini biasanya menjadi bawaan dari lahir siswa tersebut. Dan faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Bagaimana lingkungan di sekitar siswa itu, maka siswa menjadi seperti itu. Karena pengaruh yang besar dari lingkungan. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar dari siswa yang meliputi strategi yang metode yang digunakan untuk menggunakan kegiatan mempelajari pembelajaran. Seperti mahasiswa itu membutuhkan suatu objek untuk belajar. Entah itu objek dari membaca, melihat, ataupun objek lain. Selanjutnya ada gerak. Gerak adalah perubahan tempat posisi dan kecepatan tubuh atau bagian manusia yang terjadi dalam satu dimensi ruang dan waktu, serta dapat diamati secara objektif, seperti bagaimana seseorang berpindah satu tempat ke tempat yang lain dengan cara berjalan, berlari, ataupun sebagainya. Selanjutnya motorik. Motorik dan gerak seringkali menjadi suatu motorik adalah suatu peristiwa latin yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik fisiologi maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Baiklah, itulah presentasi gerak dan motorik dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Aditya Putra, NIM 220872279, ingin mempresentasikan tentang adaptasi teori pembelajaran psikologi. Adaptasi teori pembelajaran psikologi yaitu proses penggunaan atau penerapan prinsip konsep atau teori-teori psikologi dalam konteks pendidikan, pelatih, atau pengembangan individu. Adaptasi teori pembelajaran psikologi terbagi 6 teori, yaitu yang pertama teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini merupakan informasi dari teori belajar kognitif, seperti memori, perhatian, pemahaman, dan masalah berpikir. Selanjutnya, teori konstruktivisme, yaitu menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Pada teori konstruktivisme ini, siswa sangat membutuhkan pengalaman pada lingkungan dia itu di mana dia berada. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial. Teori ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Apabila siswa tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan ataupun dengan siswa lain, maka siswa itu akan sulit untuk beradaptasi pada teori pembelajaran psikologi pada pembelajaran sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu teori motivasi. Seperti teori motivasi sendiri atau teori hierarki.
Kebutuhan Moskow dapat membantu pendidik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa, yaitu siswa membutuhkan motivasi agar siswa tersebut dapat menyaring dan mendapatkan ilmu dengan maksimal. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori ini menekankan peran pemodelan dan observasi dalam pembelajaran. Teori ini menggunakan yaitu peran observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya teori pembelajaran berbasis kemampuan. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian tingkat kemampuan atau kompetensi tertentu oleh siswa sebelum mereka dapat menuju ke materi berikutnya. Selanjutnya kelompok teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama yaitu klasik atau conditioning klasik. B.F. Skinner adalah salah satu tokoh yang dikenal dengan kontribusinya terhadap teori asosiasi stimulus respon. Dalam conditioning klasik, Ivan Ploff juga memiliki peran penting. Teori ini menggambarkan bagaimana individu belajar melalui asosiasi antara stimulus netral yang semula tidak memiliki makna dengan stimulus yang menghasilkan respon alami. Yang kedua yaitu operan atau conditioning operan. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner. Operan conditioning menjelaskan bagaimana individu belajar melalui konsekuensi perilaku mereka. Yang ketiga yaitu model teori belajar kognitif. Teori ini dihubungkan dengan konsep asosiasi stimulus respon. Teori ini menekankan peran pemahaman, pengolahan informasi. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran sosial. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini berfokus pada pengaruh sosial dalam pembelajaran, yaitu bagaimana siswa itu aktif di sosial lingkungan siswa tersebut. Maka siswa itu dapat belajar dengan aktif. Selanjutnya ada kelompok teori kognitif. Kelompok teori kognitif terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses internal yang melibatkan perubahan dalam pemahaman. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif Piaget. Jürgen Piaget adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi perkembangan. Teorinya menggambarkan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui tahap perkembangan kognitif. Yang ketiga, yaitu teori pembelajaran kognitif Brunner. Jeremy Brunner merupakan mengembangkan teori-teori tentang konstruksi pengetahuan. Ia menekankan pentingnya pembelajaran sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, teori pembelajaran Vygotsky, yaitu perkembangan pro-maksimal yang mengatakan bahwa individu belajar lebih baik ketika mereka dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Pada bagian ini terbagi menjadi 6 peran, yaitu yang pertama peran kognitif dalam asosiasi. Yang kedua, pembentukan asosiasi melalui kognitif. Yang ketiga, penguatan dan kognisi. Yang keempat, pembelajaran kognitif dalam konteks asosiasi. Yang kelima, pembelajaran sosial dan asosiasi kognitif. Yang keenam, kesadaran diri dan pengendalian kognitif. Selanjutnya yaitu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Yang pertama ialah sistem. Sistem dalam teori kibernetik mengacu pada kumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang mengalir kembali ke dalam sistem sebagai respon terhadap tindakan atau perubahan dalam sistem tersebut. Yang ketiga ialah kontrol. Kontrol dalam teori kibernetik merujuk pada kemampuan sistem untuk mengatur dan mengendalikan operasinya sendiri. Yang keempat, adaptasi. Sistem kibernetik adalah
sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tujuan. Yang kelima, pengendalian otomatis. Konsep ini mengacu pada kemampuan sistem untuk mengambil tindakan tanpa campur tangan manusia secara aktif. Selanjutnya, penjelasan teori kibernetik. Penjelasan teori kibernetik menjadi 7 bagian. Yang pertama sistem, yang kedua umpan balik, yang ketiga ada kontrol, yang keempat adaptasi, yang kelima pengendalian otomatis, yang keenam cybernetics, dan yang ketujuh ilmu sistem. Sistem dalam penjelasan teori kibernetik ini yaitu mengacu pada suatu entitas yang terdiri pada komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua umpan balik. Umpan balik yaitu aliran informasi yang kembali ke dalam sistem respon terhadap tindakan atau perubahan dalam sistem tersebut. Yang ketiga, kontrol. Mengacu pada kemampuan sistem untuk mengatur dan mengendalikan operasinya sendiri. Yang keempat, adaptasi. Sistem kibernetik adalah sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan atau tujuannya sendiri. Yang kelima, pengendalian otomatis. Pengendalian otomatis adalah konsep yang mengacu pada kemampuan sistem untuk mengambil tindakan tanpa campur tangan manusia lain. Yang keenam ada cybernetic, yaitu ilmu yang mempelajari sistem, kontrol, dan komunikasi dalam konteks yang luas. Yang selanjutnya ilmu sistem. Teori kibernetik membantu dalam pengembangan ilmu sistem yang bertujuan untuk memahami sistem kompleks dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan kerangka kerja yang serupa. Kemudian ada sebuah contoh penerapan teori kibernetik, yaitu melalui pemantauan kinerja atlet. Tim olahraga dan pelatih menggunakan teknologi pemantau yang canggih seperti sensor, kamera, dan perangkat berbasis data untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja atlet. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata